dengan Agus Ariel Bopak. Ya ada juga sih Apa pingin foto dengan Ariel Bopak. Menurut kalian apa sih yang bikin orang lain tuh selalu ingat sama Bopak tuh apa sih? Ya mungkin dari rasa ya Bu. Oke. Rasa pun di lidah tuh sampai nggak hilang gitu mungkin ya, kalau menurut saya sampai ada konsumen tuh ya dibilang wah benar juara, rasanya juara. Oke. Nah, Peace boy. Peace boy. Hai, balik lagi nih ke Bopak Podcast yang ada di YouTube-nya Bopak TV. Nah, kali ini Bopak Podcast ini bakalan agak sedikit berbeda atau mungkin sangat berbeda karena mungkin satu, hostnya baru nih, ada aku Kinan yang bakal dengerin kalian di podcast kali ini, dan juga bahasannya dan orangnya juga kan pasti berbeda-beda nih, tapi bahasannya bakalan jauh lebih ciamik. Kenapa? Karena kita bakal ngobrol langsung sama karyawan angkatan pertama. Keren banget nih. Kayaknya mereka bisa nggak sih gitu kan? Kita coba tanya-tanya nih, kita coba ulik-ulik. Menurut mereka sebagai angkatan pertama, gimana sih siput Bang Bopak pas waktu awal kali dan yang sekarang? Nah, langsung aja deh kita kenalin sama karyawan-karyawan ini. Ada siapa nih? Di sebelah kiri dulu deh yang pakai baju biru. Ada siapa nih? dengan Agus Ariel Bopak. Aduh, keren banget gitu. Agus Ariel Bopak katanya ya. Kalau yang ini yang sebelah aku nih, siapa namanya nih? Saya sebagai Ramdan Nurdian. Atau nama bekennya siapa? Nama bekennya ya bisa dibilang Indro, bisa dibilang Endan, bisa dibilang siapa juga boleh lah. Oh gitu. Kalau aku pengen nanya nih ya, dari nama-nama beken tersendiri nih ya, kenapa dipanggilnya tuh Ariel Bopak? Kenapa sih? Nah, kebanyakan konsumen itu nama-nama Ariel Bopak itu ya apa sih alasannya gitu. Iya, kenapa tuh? Kenapa Alasannya, katanya dipanggilnya ya, Ariel? Disebut itu Ariel itu kebanggaan suatu artis Bopak itu. Oke, jadi nama bekennya tuh sebenarnya Ariel Bopak karena katanya sebuah apa ya sebutannya, berarti artisnya Bopak lah gitu ya, berarti selain owner ada artis lain gitu ya, namanya Agus gitu. Nah, kalau misalnya Andan, kenapa sih dipanggilnya Indro? Ya mungkin Kenapa banget gitu kayak? ya mungkin anak-anak teman-teman tongkrongan gitu bilang lagi trennya Warkop DKI itu, mungkin kita kan suka mainnya nih bertiga terus ya. Yang pertama yang di rumah tuh ada satu, suka dibilangnya kasino, terus ada Indro pun, ada Dono pun gitu. Jadi ya mungkin pas banget tuh orang-orang tuh, teman-teman tuh mana emang kayak Dono, Kasino, Indro mainnya bertiga terus. Jadi mungkin gitu. dari situ. Jadi sampai sekarang pun nama panggilan Indro tuh masih kelanjutan sampai sekarang gitu. Oke, berarti sebenarnya nama Indro sendiri itu tuh munculnya di tongkrongan rumah Ya, gitu. tongkrongan rumah. Oh ya, ini ke bawah lah ke sini. Kalau misalnya di Bopak sendiri ada nggak sih kayak celetuk anak-anak yang maneh mah ini gitu, misalnya kayak nama panggilannya kesebut apa gitu misalnya? Nggak ada, jadi cuman Andan aja gitu. Oke. Nah, balik lagi nih ya. Selain nama kan berarti kita pengen tahu juga nih, kalau pasti kan kalian beda-beda, angkatan pertama itu kan ada di Katamso sama ada di Pahlawan ya. Iya. Nah, kalau Agus ini di mana? Di Pahlawan kah atau di Katamso gitu? Katamso. Di Katamso, berarti bener-bener dari nol banget ya? Benar. Oh, oke. Dari waktu masih siapa aja tuh timnya waktu itu? Timnya cuma 3 orang. Siapa tuh 3 orang? Agung sama Dudi, saya Ariel Bopak. Oh, berarti Pak Agung, Pak Dudi, sama Agus Ariel, gitu. Berani sekali ya Agung langsung nyebut nama ya. Aduh. Maklum saya anak baru soalnya ya, Mbak. Anak baru soalnya. Kalau Andan tuh dari mana? Kalau saya sendiri dari cabang Pahlawan. Mungkin saya angkatan pertama dari cabang Pahlawan. Oh, oke. Waktu angkatan pertama cabang Pahlawan ini sama siapa aja waktu itu? Mungkin sampai saat ini ya yang masih ada gitu, yang masih ada cuman saya sama Randi.
Randi di Katamso. Oh, oke. Jadi pada saat itu tim pahlawan yang angkatan pertamanya berarti ada Aramdan, terus ada Randi, sama satu lagi ada lagi Wilman. nggak? Bertiga. Akhirnya udah mencar ya sekarang ya. Mencar semua. Oh, oke. Coba dong, aku pengen tahu banget nih, mungkin kayak mereka juga pengen tahu gimana sih Katamso waktu awal tuh gimana gitu dengan tiga orang berarti kan ya? Iya. Pak Agung, Pak Dudi sama Agus nih. Gimana sih waktu itu? Itu lebih berat gitu. Kenapa tuh lebih berat? Semua sama Ariel Bopak aja yang dikerjainnya. Keren banget Ariel Bopak. Hebat banget Ariel Bopak kita ini teman-teman ternyata ya. Emang ada apa sih? Kenapa ya beratnya tuh kenapa? Beratnya dari PAN itu bukan dari tempat dari toko-toko yang lain lagi ya. Kalau ini kan kaki lima. Oke. Iya, kalau kaki lima kan kita bongkar pasang gitu ya. Oke. Jadi yang bawain peralatannya dari rumah sampai situ Ariel Bopak ini. Iya. Tiap hari tuh bongkar pasang. Iya, tiap hari. Oke, berarti kalau Katamso sendiri nih jam ramainya tuh jam berapa? Jam 12 malam. Oke, jam 12 malam. Iya. Kalau dengar-dengar sih katanya sih jam 9 sampai jam 12 malam tuh emang lagi rame-ramenya, bener nggak sih? Iya, iya. Oke, berarti dari jam 12 sampai pagi mah ya kalau ada yang masuk ya Mas. Sebenarnya masih suka ada yang masuk, cuman tidak seramai jam 9 sampai jam 12 malam. Iya. Katanya sih gitu. Kalau misalnya di Pahlawan, apakah sama jamnya dari sore sampai pagi atau misalnya emang ada jam-jam tertentu nih kalau Kalau Pahlawan? dari jam pahlawan sendiri sih kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 1 Malam? Itu jam 1 malam. Oke, gitu. Berarti masih tim pagi gitu ya. Iya, Kalau tim misalnya Katamso kan berarti tim malam nih, kalian tim pagi Iya, gitu. tim Nah, pagi. kalau misalnya Katamso kan mungkin agak riwehnya dan agak susahnya itu dengan pasang tenda nih. Pasang tenda. Kalau misalnya pahlawan kan yang kita lihat dan kita semua tahu dia tuh kan bentuknya udah kayak rumah gitu ya. Emang bener-bener humi banget lah gitu ya tempatnya. Coba kalau misalnya di pahlawan tuh susahnya apa sih gitu? Atau Kalau- misalnya mungkin nggak ada susahnya sama sekali gitu mungkin? Kalau menurut saya sendiri sih di pahlawan nggak ada ya Bu ya, nggak ada yang dibilang susah. Oke. Kalau tempat kerja ya emang ya siap nggak siap ya harus siap gitu. Oke. Gitu aja sih. Berarti nggak sesusah kalau di Katamso karena nggak usah pasang-pasang gitu ya? Nggak ribet kalau di Oke. pahlawan sendiri. Kalau di Katamso nih ya Pak Agus, kan pinggir jalan nih ya, Iya. suka ada kayak yang suka pajak gitu-gitu nggak sih? Kayak pernah nggak sih didatengin sama oknum-oknum gitu ya? Maksudnya kayak preman-preman gitu kan, didatengin minta pajak atau apa gitu kan? Namanya kaki lima nggak sih? Jadi kan pasti ada aja tuh yang kayak gitu. Tapi kalau di Katamso pernah nggak sih? Ada juga sih. Oh, ada. Iya. Banyak tapi. Ya, lumayan sih banyak. Oh banyak. Terus Iya. biasanya kalau datang apa sih yang Ariel Bopak ini lakukan untuk ngeresponnya gitu? Responnya ya saya dipanggil aja yang punyanya, ditelepon gitu gini. Gitu. Biasanya langsung Pak Agung berarti yang Ya, turun untuk iya. menanggapinya gitu. Ya. Oke, kalau misalnya di Pahlawan ada juga nggak nih yang kayak gitu-gitu? Kalau semenjak dulu sih awal-awal emang Semenjak dulu, apa Ya. tuh semenjak dulu? ya kalau misalkan dulu sih emang ada Bu. Kalau dulu emang ada. Mm-mm. Sebelum kita ada apa ya? Ada kerjasama. Ya ada kerjasama dengan beberapa hal-hal yang pihak. berwajib. Sempat dulu ada kesini, tapi semenjak kita udah ada bergabung sama hal yang berwajib, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada. Oke, jadi emang ternyata dua-duanya jadi tidak menjamin ya ternyata, maksudnya ketika kalian emang buka usaha baik itu di pinggir jalan kaki lima atau misalnya memang restoran kayak gini nih ya udah bener udah rumah, itu tetap bakal ada aja kali ya orang kayak gitu. Tapi yang paling bener sih memang kalau kita bekerja sama dan maksudnya ada surat-surat khusus Ya. gitu ya, ada pelaporan dan lain-lain biar juga lebih kondusif gitu Lebih teman-teman. Itu tetap harus diingat ya, walaupun mau di pinggir jalan, mau di restoran, pokoknya yang namanya surat-surat perizinan itu emang Ya, paling surat penting izin. banget gitu. Nah, oke, balik lagi tadi kan kita udah ngomongin jam buka nih, kesusahannya kayak gimana, terus surat-surat izin gitu kan. Nah, aku pengen nanya juga nih, ini kan berarti Agus ini nemenin banget owner kita nih Pak Agung pada saat lagi meledak-meledakin. Kita nggak bisa tutup mata telinga kalau misalnya memang meledak banget nih pas waktu Katamso dan Pahlawan gitu, membludak banget yang nyampe
katanya nyampe waiting list gitu katanya kan. Coba aku pengen nanya dong, waktu di Katamso waktu nyampe rame banget, apakah kalian nambah orang lagi kah atau misalnya emang udah hajar aja mau bertiga gitu? Ya kebanyakan kita nambah orang lagi, namanya si Comet, apa Tama juga, Oh Egi, gitu. gitu. Oh, pada saat itu di Katamso Ya, gitu. ada Egi, cuman Egi keluar gitu. Oke. Mungkin episode selanjutnya kita bakalan ngajakin Comet sama Tama kali ya untuk kayak generasi selanjutnya nih gitu, pengen tahu. Nah, kalau di Pahlawan juga kan katanya pada saat boomingnya juga nih untuk si Potong Bopak sendiri gitu. Pada saat lagi membeludaknya ini kan berarti ada Aramdan nih. Coba dong pengen cerita, pengen dengerin cerita dari Aramdan. Gimana sih kondisinya, situasinya, ambience-nya pada saat lagi rame, lagi meludak, di mana semua orang tuh kayak bener-bener datang ke sini gitu. Gimana sih, Ah? Kalau di Pahlawan sih, kalau meledak kayak gitu ya Bu, mungkin ya konsumennya sampai waiting list pun ya paling kalau konsumennya mau nunggu ya paling silakan aja gitu. Nunggu yang kosong. Tapi kalau misalkan ya nggak sabar pun paling saya arahkan untuk ke Katamso, ke cabang Katamso kali gitu. Mungkin kan lebih kita dekatan sama Katamso. Jadi kalau misalkan si konsumennya nggak mau nunggu di Pahlawan, ya saya arahkan untuk ke Katamso kayak gitu. Gitu. Tapi ada nggak sih cerita yang paling paling memorable, paling diingat gitu sama Aramdan, dimana pas waktu kita tuh lagi rame banget gitu, kayak misalnya inget banget waktu itu lagi rame cuman bertiga tapi omset kita sekian, itu rasanya itu gimana gitu, ada gitu nggak sih? Ada Bu. Apa tuh? Gini nih. Seru nih kayaknya nih. Waktu itu pas lebaran awal pertama buka di cabang Pahlawan nih. Oke. Kita yang kerja itu cuman bertiga. Oke, bertiga siapa aja tuh? Dulu yang kerja tuh saya Aramdan sendiri, Pak Resa sama Randi. Oke, bertiga. Itu pun bertiga tuh kita buka jam 1 siang. Oke, dikarenakan kan ya pulang halal bihalal dulu lah. Oke. Nah kayak gitu. Terus di situ pas kita pertama buka gerbang tuh konsumen tuh langsung datang semua. Wah, meledak banget. Itu omset sampai 20 sekian. 20 sekian itu sampai sama 3 orang. Sampai jam berapa tuh kira-kira? Itu sampai jam 1. Sampai jam 1 malam. Berarti dari jam 1 malam. pagi sampai jam 1 malam lagi cuman bertiga di hari itu, berarti hari apa sih? Di hari raya. Oh, hari pertama Lebaran. Hari pertama Lebaran. Wah, gila sih. Kamu ngerasa kayak hektik gitu nggak sih? Nggak ada sih Bu, kalau hektik pun ya kita Enjoy aja gitu lah. ya. Ya, kita nikmatin aja lah. Oke, tapi kalau misalnya Katamso tuh kalau misalnya hari raya dia tetap buka juga nggak sih? Juga, iya sama. Sama. Tetap bertiga kalau waktu itu. Ya tetap bertiga. Oke, kalau misalnya buat Agus sendiri nih, kejadian apa yang paling inget banget nih buat Agus? Kayak misalnya ada customer yang nyampe minta foto gitu, atau nggak misalnya diajak main sama Pak Agung kemana yang jadi kayak, duh, Bopak tuh ya berkesan banget nih buat Agus, itu ada nggak? Ya ada juga sih, kalau Tamar teh pingin foto dengan Ariel Bopak. Oh gini kan. Oh ya? Jadi foto ya. Keren. Saya belum di foto nih, kayaknya abis ini kita foto kali ya. Abis ini kita foto deh. Terus selain minta foto nih apa lagi nih? Tuh kadang ya. Nah, boleh aja kita coba dengan makan kita berdua. Oh, ada yang nyampe pengen makan Iya, berdua gitu. iya. Oke, ada lagi? Enggak ada lagi. Oke, jadi yang paling diingat tuh ada yang orang yang nyampe pengen foto bareng, pengen Iya. makan bareng Iya. gitu. Katanya, wah kita belum foto, kayaknya sehabis ini kita bakalan foto bareng kali ya. Iya. Duh, keren banget, iya katanya gitu. Aduh, keren banget. Oke. Ini. Oke. Tapi balik lagi nih, kita balik ke topik sekarang. Nah, setelah kita bahas ini, itu, apa sih yang menurut kalian teh? Menurut kalian apa sih yang bikin orang lain tuh selalu ingat sama Bopak tuh apa sih? Ya mungkin dari rasa ya Bu. Oke. Rasa pun di lidah tuh sampai nggak hilang gitu mungkin ya, kalau menurut saya sampai ada konsumen tuh ya dibilang wah benar juara, rasanya juara. Oke. Kalau misalnya dari Agus sendiri, apa sih yang bikin customer tuh inget banget sama Bopak tuh apa sih? Ya sama juga sih.
Aku maunya yang beda. Coba aku maunya yang beda. Ya beda, kalau kita kan sama juga sih dengan rasanya Oke. gitu kan, dengan kenikmatannya gitu. Dengan kan kalau Bopak itu kan istilahnya kalau minumannya teh botol sosro gitu kan. Kenapa teh botol sosro? Coba. Karena untuk menjagarkan mulut gitu. Bentar, bopak sama kayak teh botol sosro untuk menyegarkan mulut. Jadi maksudnya bopak itu segar gitu. Ya, bopak itu ibaratnya sambal bopak itu lebih pedas gitu. Oke, oh ya. Nah, kalian teman-teman, jadi kan kita tuh punya saus spesial nih, namanya saus spesial Bang Bopak. Rasanya tuh emang terkenalnya oleh pedesnya, gurih gitu ya katanya ya. Nah, kalau untuk kalian pernah nggak sih ada requestan kayak saya mau pedas banget yang nyampe di challenge gitu, mereka ada nggak? Pernah ada nggak? Ada. Oh, ada. Ada ya. Wah, keren sih. Kayaknya mereka berani banget. Kalau aku pribadi kan aku tipe kalau orang yang suka pedas kali ya, jadi nggak kuat pedas juga gitu. Jadi kayaknya saus Bang Bopak kayaknya aku tidak akan berani mencobanya gitu sebenarnya. Jangan. Coba cerita lagi dong Ramdan, ada kejadian apa sih yang yang paling asik, paling rame gitu, yang kayak semua orang kayaknya belum tahu deh ini tuh di balik Bopak yang kayak murah meriah gitu. Pokoknya di balik dari sisi restorannya lah gitu ya. Di dalam dapurnya sendiri tuh ada kejadian apa nggak sih yang kayak kayaknya rame banget nih Bopak gitu. Ya mungkin konsumen tuh menginginkan rasanya yang Bopak itu. Saya sendiri sebagai kitchen, sebagai tukang masaknya. Tukang masaknya Ya mungkin konsumen tuh pengen nikmatnya rasanya saus Bopak tuh saya bikinin sampai pedas, pengen sedang pun saya bisa. Oh, oke. Ini jatuhnya agak sombong sih ya memang ya, segala bisa. Mau apa? Saya bikinin kayaknya gitu sih kalau Ramdan ya gitu. Tapi aku pengen cerita kalau misalnya kayak ini kan kita lagi bahas soal karyawan gitu ya. Pengennya kayak ada nggak sih cerita yang kayak Ramdan misalnya sama Awilman atau sama Agusnya sendiri nih, kejadian apa yang menurut Ramdan tuh bikin ngakak banget sampai kayak ngakak banget gitu, ada nggak? Ayo dong, ada dong. Masa nggak mungkin banget yang kejadian berdua tapi kalian nggak nyampe ketawa-ketawa tuh kan nggak mungkin banget gitu. Sedangkan di sini tuh kayaknya yang paling bodor tuh biasanya Ramdan, Agus gitu. Di sini tuh memang terkenal banget kayak dia diem aja tuh kadang-kadang bikin saya ketawa gitu. Kalau kata Ramdan, coba ceritakan kejadian yang paling menurut Ramdan sih lucu gitu. Sebagai intro nih, coba tolong dibawakan cerita-ceritanya. Jangan stand up komedi ya, tapi ya kan ini beda nih, podcast nih. Tolong nih. Ya paling ada konsumen itu mah kita sampai ngakak pun ada konsumen sambil dia mau duduk terus patah dong itunya, kursinya patah dikarenakan orangnya tuh besar gitu, mungkin nggak muat dan nggak kuat gitu ya, jadi ya jatuh itu lah. lagi kesalahan teknis lah ya sebenarnya mah gitu. Tapi di sini banget kejadian. Ya, saya pun sempat sampai bantu juga sih. Tetap dibantuin tapi ya. Terus tapi kalian pas waktu kayak gitu nih ya, biasanya sebagai staff dan karyawan, ketika ada hal lucu kayak gitu, kan pastinya pengen ketawa nih sebenarnya. Kita tahan dulu Bu, mungkin kita tahan dulu. Baru mungkin pas kita udah bantu customernya, ya mungkin kita sambil nyumput atau sambil ngumpat kita baru ketawa kayak gitu Bu. So far memang hal-hal gitu pasti bakal ada aja sih ya. Nah, tapi nih ya Agus, kalau dari Agus sendiri nih, pernah nggak sih ada kejadian lucu yang emang misalnya lihat Ramdan jatuh atau nggak misalnya lihat ada kejadian apa yang menarik banget nyampe kayak aduh Agus yang ketawa-ketawa gitu, ada nggak? Ya, ada juga sih, ada sebuah tiang tenda. Oke. Ya, saya waktu ngambil barangnya keputer tangannya dia tertawa gitu. Oh, jadi karena ya, jadi kondisinya putar dia ketawa. Kadang-kadang bangkunya jatuh. Ya. Gitu. Kan semejanya kali ya gitu. yang jatuh ya Bu? Enggak, kursinya. Bu, itu Bu patah. Apanya patah? Kakinya Bu.
Oh kakinya ibu, bukan bu kakinya ini. Ya tertawa juga gitu. Oke, tapi mungkin kerjaan yang paling lucu adalah ketika Agus ini mau ngasihin makanan ya, mau menyimpan makanan di meja itu, ternyata tangannya itu malah ngelingkarin sama tiang. Jadi orang-orang pada ketawa gitu kan maksudnya gitu. Kalau Aramdan oh ya, aku juga tahu ada, jadi Aramdan ini adalah tipe orang yang kalau ngomong itu sebenarnya campur, ada bahasa Indonesia bahasa Sunda katanya gitu. Jadi nggak bisa nih, bukan nggak bisa sih, sebenarnya seringnya dalam satu kalimat teh ada bahasa Indonesia, ada bahasa Sunda dicampur jadi satu. Sampai satu waktu ada customer yang katanya minta tolong bukain kerang, minta tolong, karena kan di sini kita motonya adalah kalau kalian nggak bisa buka kerang, panggil staffnya, bakal dibukain kan, bakal diajarin. Coba mau ceritain kejadian yang waktu customernya minta bukain kerang. Apa yang Aramdan bilang sama customer ya? Saya sendiri sih emang pacaletot, suka pacaletot ya Bu. Kalau bahasa tuh, kalau saya kan orang Sunda gitu Bu ya. Kalau dibilang orang Sunda Jawa Barat gitu. Jadi kalau bilang tuh suka pacaletot gitu Bu. Nggak bisa semuanya harus bahasa Indonesia gitu. Karena kan kita Sunda banget gitu, Sunda banget. Jadi kalau mau bilang tuh ya susah gitu. Jadi saya sendiri pun ya kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Sunda gitu. Jadi kesatu. Dari kesatu, ya, bahasa jadi, Sunda sama Indonesia. Iya, jadi kesatu, si Indonesia sama Sunda tuh kesatu kayak gitu. Coba ceritain waktu itu kan customernya tuh bilang apa sih awalnya? Ya, Mas, tolong dong bukain kerangnya, ini agak susah. Ya saya bilang, ya Bu, maaf kalau kerang ini emang agak susah, kayak agak sesah, saya bilangnya kayak gitu. Jadi pacaletot itu Bu. Dan kondisi itu memang di lapangan pas itu ada beberapa karyawan lain, jadinya tuh mereka yang di belakangnya juga ikut nahan ketawa gara-gara kejadian itu. Kayak ini Aramdan tuh sebenarnya mau bilang apa gitu kan. Untungnya susah dan sesahnya bahasa Sunda agak sedikit mirip lah ya, jadinya nggak kaku-kaku banget gitu loh. Terus ada lagi nggak kejadian-kejadian yang ke customer langsung sampai customernya ketawa gitu, ada nggak kalau Aramdan sendiri? Selain salah bilang ya, atau nggak ada lagi? Nggak ada Bu. Ya ada. Kalau Agus pernah nggak yang nyampe si customernya tuh ketawa-ketawa gitu? Ya kebanyakan ketawanya tuh saya saya ngambil tisu sama sendok. Ya oke. Pas itunya ya Ariel, tolong bukain kerannya. Gitu. Saya dibukain. Pas sendoknya ketuker yang kecil, dia tertawa. Sendok kecil itu apa? Sendok itu sendok kecil gitu, kecil. Sendok teh. Ya, oh sendok jadi teh. yang sama Ya, Ariel di bawah teh. Yang sama Ariel di bawah teh sendok teh, bukan sendok makan. Iya. Emang ya kadang-kadang kondisi lapangan tuh memang nggak pernah ada yang bisa ditebak gitu. Nah, tapi tadi aku belum nanya sama Aramdan, kejadian apa yang di Bopak tuh menurut Aramdan tuh paling memorable, paling diingat banget, kayak gila ini berkesan banget lagi gitu. Ada nggak? Ya mungkin yang saya ingat sendiri pas awal-awal pertama saya kerja di sini Bu. Kenapa tuh? Kalau orang-orang kan ngelamarnya lewat SPV gitu. Kalau saya sendiri sih langsung lewat atasannya. Oh jadi langsung ke Pak Agung gitu. Jadi awalnya saya tuh minta kerja sama Pak Resa. Oke. Nah, kebetulan di sini ada cabang baru nih, Pak, cabang Katamsok tuh buka mau buka cabang pahlawan. Oke. Nah saya sendiri tuh butuh pekerjaan, ya mungkin Pak Resa sendiri mengasih nomor Pak Agung, saya WA lah. Itu jam 1 malam. Jam 1 malam saya WA Pak Agungnya sendiri. Oke. Alhamdulillahnya dia respon gitu. Di jam 1 malam? Jam 1 malam tuh dia respon. Ya mungkin rezekinya saya kerja di Seafood Bank Bopak itu, mungkin rezekinya saya juga kerja di sini. Ya Pak Agung nyuruh datanglah ke sini. Tapi ketemunya sama Mas Vivi kayak gitu. Berarti kalau misalnya Aramdan itu jalur cepat gitu, jalur cepat yang langsung. Mana WhatsApp jam 1 malam? Jam 1 malam. Emang dunia tuh ya, kadang-kadang. Kalau Agus nih, awal kali kerja di Bopak itu sebenarnya dari mana? Saya dulunya marketing elektronik. Di mana? Di salah satu brand. Satu barang di PT Bintang Utama Cemelang. Nah, saya jangan menyebut nama PT, tolong. Oke, terus? Dari gitu saya bergabung dengan ada sebuah teman namanya
Bapak Dudung gitu Oke. ya. Pas saya dikerjain. Oh, dikerjain. Ya, kerja. Gus mau kerja nggak? Bantu Bapak ya. Oke. Dari pecel lele. Oke. Pas gitu ada yang satu anaknya namanya Bapak Agung gitu. Oke. Ya. Ini siapa? Mm-mm, Nah, boleh gak kamu kerja dengan AA? Oh, kerja apa, A? Ya, nanti aja, nanti saya kasih tahu gitu. Lama-lama nggak bantu gitu. Dia kan dari pecel lele, cuman kursi mejanya cuman 2. Saya kerja di pecel lele sama di bopak gitu. Oke. Pada saat itu berarti kerjanya 2, di pecel lele sama iya, di bopak. Iya. Oh gitu. Berarti benar-benar dari nol banget ya, Iya. dari pas waktu, benar-benar dari pas waktu masih jadi pecel lele nih sampai jadi bopak gitu ya Iya, berarti. iya. Oke. Nah, Agus nih aku mau nanya lagi sekarang. Setelah ketawa ketiwi gitu ya, pengen lagi dong. Pernah nggak sih kalian gitu ya lagi liburan, lagi gathering dari bopak, tuh ada cerita-cerita unik nggak? Atau nggak pernah gathering kemana gitu? Ya kemana aja sih? Kemana aja sih ya? Kemana tuh? Kan kita nggak tahu. Pernah kemana ya? Teater apa kemana lagi ya? Teater pernah. Nggak pernah ya. Kemana? Kemana? Lupa lagi sih. Iya, kemana? lupa lagi, gitu. Kemana ya? Gunung Puntang. Apa yang tembakannya itu apa ya? Tembakan tuh apa? Tembakan apa? Tentara itu apa ya? Aduh, apa tuh tentara tuh? Lupa Aku nggak lagi. tahu nih. Pernah, aduh. daerah apa Paintball. Ke Pangalengan mungkin ya. Kita pernah gathering ya. Ya, replengan juga pernah. Pangalengan. Palingan Itu juga main- pernah, main gitu. apa? Itu main tembak-tembakan Tembak-tembakan. tentara gitu. Oh, paintball, mungkin main paintball. ya. Gitu. Terus tadi katanya pernah makan-makan di mana? Pernah makan pernah di Punclut. Oh, pernah di Punclut. Ya. Sama siapa makan di Punclut? Sama semua Ya, anak-anak atau semua gimana? anak-anak dari perusahaan dari Bopak gitu. Oh, dari bapak pernah ke Punclut makan-makan gitu. Nah, kalau Aramlan sendiri pernah ikut kemana? Ya, saya sendiri sih kalau gathering awal-awal tahun kemarin aja sih Bu, ke Pangalengan. Ke Pangalengan tuh ngapain sama tembak-tembakan tentara gitu? Mungkin gamenya ya emang kayak gitu Bu. Itu ada apa lagi tuh? Ya semuanya sama kayak gitu Bu. Iya mungkin. Paintball. Waktu itu setim sama Agus gak waktu itu? Wah enggak lah. Enggak. Oh enggak, lawan-lawanan nih Ini berdua musuh. nih. Terus yang menang Saya siapa? ini. Yang menang siapa? Yang menang ya punya Pangalengan Bu, dapat uang. Enggak. Ya. Kadang saya kena. Oh, kena. Kena. Terus mati langsung kayak gitu matinya. Gugur gitu aja. Minum aja aqua Bopak. Langsung jadi hidup lagi. Ya hidup lagi. Main lagi. Jadi Amunisinya air bopak. Jadi Air kalau Bopak, iya. oh, Oke, jadi pada saat berarti Agus kesana bawa ini dong disakuin. Iya, bawa satu. Bawa satu disakuin gitu. Disakuin. Jadi pas waktu ketembak kan dijedar. Ya, minum air Bopak. Set. medikit Main mungkin ya, itu lagi. ya. Oh, langsung main lagi. Main lagi. Nyambanya jadi 12. Iya, main lagi. Kucing kali-kali ya, Iya. 12 ya gitu. Terus ada apalagi nih kejadian waktu gathering yang Agus tuh inget banget gitu. Apanya? Kejadiannya. Oh, kejadiannya ingatnya. Apa yang saya tahu? Kejadiannya ya saya pernah dulu ketembak, pernah Oh. dulu jatuh, pernah dulu gimana ngojai pernah. Aduh, mau jadi pernah. Ngojai gitu, Saya juga pernah berenang ngojai. gitu, berenang. Pengen lagi nggak sih Agus gathering sama anak-anak Bopak sama tim Bopak gitu? Ya pingin dong. Kemana coba pengen tahu kemana? Nah, saya belum pernah, saya di Mantai, lapak mantai. di pingin, saya ngelapak di Bali itu saya pingin ke sana. Oh, pengen Hanya nyobain ke pindah. lapak Bali Iya. gitu katanya. Coba yang ini lapak Bali tolong ya diundang ini Ariel Bopak untuk langsung datang ke Bopak Bali gitu kan ya. Terus pengen kemana lagi nih? mungkin. Kalau di lapak dari Bandung itu saya udah terasa enak lah. Kenapa tuh enaknya tuh kenapa? Enaknya apa? Kita satu tim itu luar biasa. Ya, satu tim satu dari TKI, Bojong Soang, terus Mekarwangi, Ya, mungkin semua cabang. Cimahi, semua cabang. Oke, gitu. Nah, Agus ini kan sebenarnya Agus ini sering banget ikut ngirim-ngirim barang ke Iya. lapak-lapak nih. Iya. Nah, katanya sih pernah ada beberapa cerita yang ketinggalan barang gitu-gitu tuh kenapa? Ya, karena itu ketimbangan barang itu saya lagi pusing. Oh, lagi pusing. Lagi pusing gitu. itu saya udah kena corona.
Apa tuh kena corona? Corona Semuanya. itu, iya saya Kena corona. itu kena gitu kan. Oh, Saya iya. tidur di gudang. Heeh. Saya bener pusing banget. Sekarang saya bisa buktiin. Ada nggak Apa tuh? ketinggalan? Nggak ada kan? Oh, jadi pada saat Iya. itu kayak pas Iya, waktu ketinggalan itu. itu karena Agus lagi Iya sakit udah ini. kena sakit benar-benar total. Sampai saya Oh. tidur kan sampai dibangunin. Sampai matanya kan nggak apa? nggak bisa Nggak satu ini apa mata kencangnya Tutup udah gitu. tutup ya itu. Nggak tahu sih kalau bahasa Sunda kan saya Iya, nggak Iya, tahu nggak ya. apa-apa. Ya apa Iya, Mata bahasa kanan. baru lah baru ya baru. Oh, gitu kan. bengkak. Bengkak lah. Saya Oke. ditutup Baru kan. bengkak. Nah, coba tes, saya udah sembuh. Coba tes saya kirim-kirim. Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada kan? Oh, Jadi, gitu. Gitu, pas sakit itu ya. Ya, jadi- waktu sakit itu kan saya sampai dulu kan sampai di Ketamso itu sampai jajan kayak bingung gitu. Kenapa Minum bingungnya air kenapa? kayak lebih dari minuman lah. Wah, Apanya yang lebih dari Ya, minuman tuh pusingnya apanya? lebih dari mabok lah ini. Oh, itu Nah, itu saya maksudnya. udah kena itu. Oh, gitu. Udah kena itu. Terus Udah pas kena. waktu itu Agus dirinya di mana tuh? Di Ketamso atau Ya, Ketamso gimana? waktu saya beli apa ya di Aceh si Bunda itu di Katamso tuh si Cepi ada di warung. Kenapa Iya. gue sampai begini? Iya. Pak, enggak kayak bingung saya emang gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi beberapa kesalahannya Iya, kan kayak emang bingung Agus lagi gitu. sakit kan lagi bingung Ah. gitu. Kayak bingung gitu. Oh, gitu. Oke. Kalau harapan Aramdan untuk perusahaannya sendiri apa nih? harapan saya ya semoga perusahaan seafood kiloan Bang Bopak lebih baik, lebih menarik lagi, di lapak-lapak lain juga mungkin lebih menarik ya, lebih baik. Semoga rame aja dan Rame banget. rame banget lah, Rame rame banget. banget lah. Semoga rame banget dan semoga penyakit COVID Itu nggak ada gitu, cepet-cepet. cepat punah lah. Oke, gitu. Itu Kalau aja. misalnya dari Agus apa nih harapannya untuk seafood kiluan Mang Bopak gitu apa? Ya insya Allah lah kita bisa kita nambah Kita lagi bisa apa? cabang-cabang Oke. lagi ya. Terus kalau Agus pengennya emang di cabang mana sih? Ya di mana aja bisa juga sih. Oh, bisa. di mana Pengennya aja. di mana? Kalau pengennya kan kita bisa bukan di mana aja nih, Oh, ya. mungkin pengen di Bali mungkin Oh, langsung pindah ke Bali aja Ke gitu Bali. ya kayaknya. Bali. Mau nih pindah ke Bali nih. Ya, Jadi udah kalau jadi kita Agus di- jadi staff Bali gitu mau nggak? Kalau diizinan boleh-boleh juga Wah. sih. Wedi, jadi kalau di Bali pengen jadi apa Agus kalau di Bali? Ya apa aja sih. Jadi ada waiter, bepaknya Bali ya, gitu. Bekasnya Bali lah. Oh gitu. Ah. Oke. Jadi ini aku udah capek banget ketawa-ketawa nih. Kayaknya udah cukup. Mungkin episode selanjutnya kita akan coba ajak Comet dan Tama, atau mungkin kalau kalian masih mau Agus, boleh komen di section di bawah. Nanti kita akan hadirkan lagi Ariel Bopak di sini gitu ya. Tapi kayaknya buat hari ini udah dulu deh, segitu dulu deh. Kayaknya bikin kalian makin penasaran tuh kayaknya bakalan lebih asik gitu ya. Oke, sampai ketemu di Bopak Podcast selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Nah. Peace boy. Boy. Peace boy. Hey. Halo, Agus mau ke Bali sama Nah, Bebek gitu. gitu. Halo, Agus mau ke Bali sama Bebe. Iya, nanti siapa tahu nih dengar kita ke Bali ya. Nanti kalau Agus ke Bali ajakin aku. Kan aku belum pernah ke Bali ya.